mungkin Pak Dr. Sosiadi mau menyampaikan dulu sedikit tentang pengalaman Pak Dokter tentang Aithera Care. Mungkin sebelum tanya jawab. Ya, silakan Pak. Boleh. Terima kasih, Pak Yona. Ya, saya sebagai dokter khususnya di bidang akupuntur, ya tiap hari saya mempergunakan alat Aithera Care untuk membantu penyembuhan daripada pasien-pasien saya. Ya, saya sih bukannya bercerita tentang gimana ya, tapi memang yang saya rasakan Aithera Care ini sangat membantu sekali dalam penyembuhan pasien-pasien akupuntur saya. Ya, di samping saya pengobatannya dengan cara akupuntur dan saya tambahkan atau saya dampingi dengan pengobatan secara Aithera Care ini. Ya, tapi hasilnya memang cukup signifikan dan cukup bagus. Iya. Ya, terima kasih. Bagus ya, dengan tambahan Aithera Care ini menjadi lebih efektif ya? Betul Pak. Betul. Oh ya. Baik. Jadi Bapak Ibu, Dr. Sosiadi bukan hanya ahli di bidang akupuntur medis, tetapi juga ternyata telah menggunakan Aithera Care dalam praktek sehari-hari. Ya, jadi karena itu Bapak Ibu, kita bersyukur sekali malam hari ini bisa berjumpa dengan Dr. Sosiadi. Nah, silahkan buat Bapak Ibu, kita bisa bertanya jawab. Ini sudah ada beberapa pertanyaan di kolom chat ya. Kita coba jawab dulu yang sudah ada di sini. Selamat malam Pak Sugi, mau tanya lifetime alat Aithera Care dan apakah setelah mencapai maksimal lifetime bisa diisi ulang tabung ionnya? Terima kasih. Ya, ini mungkin saya yang menjawab ya. Jadi tadi seperti sudah saya jelaskan bahwa alat Aithera Care ini memiliki lifetime atau masa pakai. Jadi kalau yang klasik itu 2.000 hingga 3.000 jam, premium 5.000 jam, dan Aithera Pro 10.000 jam. Nah, setelah sekitar itu tercapai, maka dia akan mati. Dan itu menurut info dari kantor bisa diservis untuk dipakai lagi. Ya, seperti itu penjelasannya. Oke, kemudian yang berikutnya. Mohon materinya nanti setelah acara bisa di-share. Baik, biasanya Pak Sugiarto ini yang akan merekam ya. Dalam beberapa hari ke depan bisa di-share di grup WA ya. Tolong tanya bukti Aithera memancarkan gelombang terahertz ya. Buktinya apa? Bahwa Aithera Care memancarkan gelombang terahertz. Ya, jadi Bapak Ibu, alat ini gelombang terahertz sendiri kan tidak bisa dilihat oleh mata, ya, tidak bisa dilihat oleh mata. Tentu pihak pabrikan dan juga lembaga-lembaga uji yang bisa melakukannya, ya. Tetapi kita bisa melakukan uji seperti yang dilakukan oleh Dr. Laimena Yusak misalnya melalui alat biotensor, ya. Kita lihat di beberapa pertemuan Dr. Laimena memakai alat biotensor bisa mendeteksi bahwa setelah air di blow maka struktur air itu akan berubah ya memakai alat biotensor. Lalu tadi kita juga melihat pertemuan di India dokter yang memakai alat seperti energi detektor begitu, yang dua tadi warna yang kuning ya ternyata berbeda ya, jadi strukturnya benar-benar berubah setelah di blow ya. Jadi dari situ kita bisa menyimpulkan bahwa memang ada gelombang terahertz yang mempengaruhi bukan hanya di air tetapi di dalam tubuh kita ya. Lalu pertanyaan berikutnya, apa tanda-tanda Aithera kita sudah habis lifetime-nya? Jadi tandanya adalah mati ya, dia akan mati total. Jadi selama dia masih hidup, dia bisa dipakai dan memancarkan gelombang terahertz. Nanti pada saatnya dia akan mati, mati begitu ya. Dan itu nanti bisa diservis ya. Setelah lifetime Aithera kita habis, jadi alat ini sudah tidak bisa dipakai lagi atau apakah bisa dihidupkan lagi? Ya, menurut info dari kantor bisa diservis dan dipakai lagi. Kemudian
Kalau bepergian dengan pesawat, apakah aman bawa Etera disimpan di bagasi? Aman, ya. Jadi tim dokter kita yang melakukan roadshow ke berbagai daerah, mereka membawa alat Etera Care di bagasi pesawat, semua aman, ya, bisa dibawa. Apakah bila pakai Etera klasik yang hanya dapat berfungsi 1,5 jam sekali pakai dengan speed maksimum, sama waktunya dengan speed yang rendah? Ya, jadi durasi lama pakainya tidak tergantung speed, Bapak Ibu, ya. Nanti sekitar 1,5 jam dia biasanya akan mati sendiri karena overheating. Lalu setelah itu akan hidup lagi setelah sekitar 10 menit, ya. Apakah aman blow dengan Etera pada bagian tubuh kepala? Mohon informasi bagian kepala mana yang aman untuk keluhan penyakit yang nyeri. Nah, ini mungkin nanti bisa Dr. Sosiadi membantu. Apakah aman blow dengan Etera pada bagian kepala? Mohon infonya, bagian kepala yang mana yang aman untuk kalau penyakit nyeri. Mungkin Dr. Sosiadi bisa membantu ya. Iya, terima kasih. Selamat malam. Untuk daerah kepala, yaitu keluhan nyeri, kita harus tahu dulu penyebabnya itu keluhan nyerinya kenapa. Yang pertama. Yang kedua, kita juga harus hati-hati sekali dalam ngeblow daerah kepala. Tidak semua daerah kepala kita bisa atau diindikasikan untuk diblow dengan Etera. Ya, seperti daerah ubun-ubun kita itu kalau bisa kita hindari dan jangan mengambil resiko kita harus mengeblow daerah ubun-ubun, dan juga kita harus tahu penyebab daripada nyerinya itu. Nyeri itu bermacam-macam karena nyeri itu bukan suatu penyakit tapi merupakan suatu gejala. Jadi kita harus tahu sekali yang mana rasa nyeri itu ditimbulkan oleh penyebabnya apa. Yang kita takuti yaitu kalau ngeblow daerah kepala itu penyebabnya karena hipertensi. Ya karena gelombang Etera ini memperlancar peredaran darah, maka kita hati-hati sekali dengan orang yang mengidap hipertensi untuk diblow daerah kepalanya. Dan rasa nyeri juga kita harus hati-hati sekali untuk ngeblownya karena nyeri itu merupakan suatu gejala yang ditimbulkan oleh berbagai macam penyakit. Jadi yang amannya untuk daerah kepala kita harus ngeblownya yaitu dari daerah belakang kepala saja, turun ke leher, ke tengkuk sampai ke bawah sampai ke tulang belakang. Ya kurang lebih kiri kanannya kiri 2 jari, kanan 2 jari yang tadi Pak Yonat sudah terangkan bahwa itu nanti kita tarik ke bawah, untuk itu nanti rasa nyerinya juga akan bisa berkurang. Kita pakai speed 2 atau speed 1 kalau yang masih agak tahan panas kita bisa pakai speed 1, kalau kita merasa kepanasan speednya kita turunin jadi speed 2. Coba itu aja dilakukan. Iya, baik. Dr. Sosiadi, terima kasih. Jadi hati-hati ya dengan ubun-ubun ya untuk penderita darah tinggi ya. Baik, jadi kita blow di meridian itu bisa menurunkan rasa nyeri ya. Baik, kemudian ini berapa lama dan seberapa sering kita boleh blow per hari tanpa side effect? Ya, kalau yang ini silakan dokter. Ya, kalau menurut side effect sih, kalau Etera itu yang saya lakukan atau saya alami itu side effect-nya minimal atau tidak ada lah. Walaupun kita pakai minimal 2 atau 3 kali per hari kita nggak ada masalah. Ya durasinya ya kurang lebih 10 sampai 15 menit. Iya. Iya, mungkin healing krisis ya untuk orang yang baru pertama kali pakai ya, Dok ya. Iya, iya. Ya, paling itu ya. Krisis saja. Ya, healing krisis itu sesuatu yang sebenarnya wajar. Ya, jadi mungkin kalau kita ingin menghindari healing krisis ya penyesuaian bertahap saja. Iya, jangan
tergantung individu aja lah. Ya, tergantung individu ya. Lalu pertanyaan berikutnya, kalau pinggang sebelah kiri agak belakang sakit, pinggang sebelah kiri agak ke belakang sakit, blownya di mana? Ya memang kalau daerah pinggang sakit ya kita mesti tahu juga penyebabnya apa ini salah gerak atau gimana. Kita jangan semua istirahat itu merasa serba tahu. Kita mesti yang punya istirahat juga punya tahu ini pinggang sakit karena apa gitu. Yaitu pertama supaya kita tidak terulang lagi sakit di pinggang di lokasi yang sama. Dan kalau sudah sakit ya kita blow daerah yang tadi saya bilang mungkin bisa dari daerah atas tulang belakang, kiri kanan 2 jari, terus kita tarik ke bawah. Kita lakukan sehari 10 sampai 15 menit. Di samping atau sebelum kita melakukan itu kita harus minum air yang telah di blow dengan terahat. Sesudah dan sebelum dilakukan terapi harus meminum air itu untuk menambah sirkulasi dari memperlancar dari yang pinggang yang stagnasi itu, yang pegal-pegal itu atau yang sakit itu. Iya, baik. Iya, Dok. Terima kasih. Kemudian pertanyaan berikutnya, berapa kali alatnya boleh diistirahatkan setelah dipakai? Apa boleh lanjut terus selama 24 jam atau bagaimana? Ya, ini tergantung dari jenis alat Aithera Care-nya ya. Jadi kalau dipakai terus-menerus ya, kalau yang Aithera klasik dia akan mati dalam 1,5 jam kira-kira ya. Setelah mati karena overheat dia akan mati sekitar 10-15 menit baru bisa hidup lagi. Kalau Aithera Premium itu bisa 3 jam non-stop, kalau yang Pro bisa 8 jam non-stop ya. Jadi dia nanti kalau butuh istirahat ya dia akan mati dulu sendiri ya, mati. Kalau dia sudah siap untuk hidup dia akan bisa dipakai lagi ya. Kemudian pertanyaan berikutnya, saya punya pengalaman 2 kali minum air yang sudah di blow, sorenya saya merasa mau pipis terus, dan setelah saya cek air kencingnya kok keruh. Mohon penjelasannya. Jadi minum air terahertz, ingin pipis dan airnya kok keruh. Mungkin dokter bisa. Iya. Saya kalau pengalaman ini saya baru ketemu sekarang nih bahwa habis minum air yang di blow terahertz pipis dan menjadi keruh. Keruhnya seberapa banyak? Seberapa keruh gitu maksud saya. Kalau keruh sekali, saya takutnya ada kerusakan atau kelainan di daerah di ginjalnya gitu. Tapi kalau dia cuma keruh kayak nggak terlalu ini, mungkin karena protein atau kotoran dari tubuh karena ada sirkulasi yang lancar, mungkin dia dari pengeluarannya melalui urin gitu. Tapi kalau keruh itu tanda tanya besar, saya rasa sih bukan dari blow out terahatnya. Iya. Harusnya kalau minum air tera harusnya lebih bening dari yang sebelum minum ya. Iya. Ini saya baru pertama nih tahu. Iya, pada umumnya gitu. Jadi semakin bening dibanding sebelum. Oke, jadi seperti apa yang disampaikan Dr. Sosiadi, kalau sampai keruh, ya memang perlu dicek ginjalnya mungkin dok ya, ada masalah di sana. Betul. Ya, jadi yang normal adalah harusnya makin bening dibanding sebelum minum. Betul. Ya. Oke, kemudian kalau lutut nyeri sekali, berapa menit kita blow dan dengan speed berapa? Protokol mana yang diarahkan untuk melakukan blow pada balita usia ini dulu aja yang tadi lutut. Ya, keluhan di lutut itu banyak sekali ya, terutama ya ibu-ibu lah. Dan keluhan lutut itu penyebabnya juga banyak ya. Kita harus sadari kita dari porsi badan kita juga mempengaruhi sekali. Kita ya tadi saya
ungkapkan bahwa terahat itu tidak kayak dewa semua bisa kita terapi dengan terahat kalau kita tidak bisa merubah dari gaya hidup kita. Jadi kalau seandainya sudah sakit, ya terahat bisa membantu. Tapi jangan sampai terulang lagi penyakit yang demikian karena pola hidupnya atau pola kerja dia tidak berubah gitu. Badannya bisa gemuk atau dia banyak berdiri atau macam-macam. Nah, yang tahu itu dirinya bahwa ini lutut sakitnya kenapa? Apakah dia osteoporosis atau apa? Memang kalau udah sakit yang tadi saya bilang, terahat sangat membantu sekali. Tapi kita harus sadari bahwa penyakit itu selalu ada penyebabnya. Nah, kalau udah sakit, kita blow di terahat itu ya cukup dari paha bagian dalam, terus kita fokus, kita berlawanan dengan arah jarum jam di arah lututnya, baru kita turun lagi sampai ke daerah betis. Nah, kita ulangi lagi dari atas sampai gitu lagi kurang lebih 10-15 menit. Setiap hari dilakukan itu. Termasuk belakang lutut ya, Dok ya? Iya, termasuk belakang lutut kalau posisi dia mesti agak tengkurap berarti nanti. Iya. Iya. Baik, Dok. Terima kasih. Kemudian untuk blow pada balita usia 3 tahun dengan keluhan batuk pilek. Ya, terahat bisa buat anak-anak bahkan bayi juga bisa. Nah, kalau untuk batuk pilek kita di blow daerah suparunya atau meridian paru dia, yaitu di daerah belakang. Speed 2 aja, karena kalau speed 1 takutnya balita tidak tahan panasnya. Jadi kita pakai speed 2 di daerah belakang titik meridian parunya aja. Dari atas ke bawah ya. Ya. Terima kasih. Saya mute all dulu. Kemudian bagaimana kok bisa perut buncit di blow menjadi kecil? Mungkin dokter bisa ini apa? Mic-nya tadi saya mic-nya saya mute all. Dokter bisa hidupkan mic-nya dulu. Ya. Ya, kalau perut buncit di blow up di blower jadi kecil itu bukannya sulap ya, tapi memang kenyataan sih. Jadi gini, orang kalau yang obes atau perut buncit itu biasanya itu metabolisme dari tubuhnya itu tidak baik, sehingga makanan yang diterima atau masuk ke tubuh dia tidak bisa diolah dengan baik, sehingga menjadikan semua ngumpul menjadi suatu lemak atau jadi nggak terurai dengan baik. Dan dengan blower terahat ini kita ini kerja dari terahat ini memperlancar atau membuka stagnasi daripada metabolisme kita sehingga metabolisme kita bisa lebih baik dan lancar. Di samping efek panas juga bisa mempengaruhi penyerapan dari lemaknya. Yang utama yaitu untuk membuka atau memperlancar stagnasi atau penyumbatan dari metabolisme yang tidak baik menjadi lebih lancar lagi. Nah, otomatis kalau metabolisme kita lancar, pembuangannya bagus, penyerapannya bagus, maka perut buncit itu akan lama-lama terkikis dan menjadi baik. Begitu. Iya. Oke, jadi stagnasi dari metabolisme yang terbuka ya. Dan juga kemampuan membakar lemak juga ya, 2 ya. Iya. Kemudian yang berikutnya, pengalaman berapa kali ngeblow untuk mengecilkan kantong mata dan kerut-kerut di dekat mata, serta bagian tubuh yang ingin dikecilkan dan berapa menit setiap kali blow. Jadi mengecilkan kantong mata dan kerut-kerut, lalu yang kedua untuk bagian tubuh yang ingin dikecilkan itu berapa menit? Ya, kalau mengenai berapa kali, durasi berapa menit, ya mungkin kalau durasi kita bisa jawab dengan cukup pasti ya. Tapi kalau berapa kali itu tergantung daripada seberapa parah kerutan atau kantong matanya gitu, dan seberapa
baiknya elastisitas daripada kulitnya. Jadi saya sih ya kalau bisa jawab mungkin ya itu secara relatif ya di atas 10 kali mungkin ada perubahan. Itu kan dengan catatan kulitnya dengan elastisitasnya lebih baik gitu atau masih baik gitu. Tapi ya kalau dia dulunya perawatannya makan vitaminnya kurang atau apa itu agak lama. Tapi kalau durasi sih ya kurang lebih ya 10-15 menit dengan speed yang 2 aja karena di daerah muka. Dan itu juga masalah mengecilkan bagian-bagian yang besar itu juga sama. Jawaban saya ya itu juga tergantung dari elastisitasnya dan seberapa tekunnya dia mengobati atau memakai terahat itu secara teratur gitu. Nah, kita nggak berani. Yang penting itu ada hasil aja pokoknya. Kalau terahat dipakai secara teratur, kita tinggal tunggu waktu aja. Iya. Itu prinsip saya. Setuju, Dok. Iya, iya. Oke, jadi tergantung konsistensi memang ya, tiap orang responnya beda-beda ya. Asal kita saya nggak berani, nggak berani menjawab sampai pasti berapa kali. Iya. Saya nggak berani. Setuju, Dok. Tapi asal orang itu konsisten pasti akan mendapatkan pasti hasilnya. Ada hasil. Pasti ya, ada. Betul. Oke, lalu yang tadi untuk wajah speed 2 ya, yang anginnya dan panasnya paling rendah ya. Iya, iya. Oke. Berikutnya, apa boleh orang gagal ginjal diterapi menggunakan Aethera Care? Gagal ginjal maksudnya apa nih? Gagal ginjal sudah cuci darah, hemodialisa udah ya. Iya. Dan biasanya kalau orang udah begitu ya, memang cairan juga dibatasi ya. Jadi kalau dia berkesempatan bisa minum air blow terahat sih nggak ada masalah, malah membantu dia untuk penyegaran badan juga bisa. Tapi kalau seandainya sudah dibatasin terus ditambahin lagi air terahat, nanti yang jadi penyebabnya bukannya jadi baik, jadi tambah udim nanti. Atau dia tiap hari minum itu nggak masalah yang air yang di blower terahat, tapi dengan catatan ukuran yang ditentukan sama dokter spesialis ginjalnya harus dipatuhi. Iya. Karena terbatas maka kualitas airnya perlu ditingkatkan ya menggunakan yang terahat ya. Itu yang jadi bingung. Betul-betul terserap. Ya. Oke. Kalau dari beberapa video kesaksian saya melihat bisa membantu ya, jadi fungsi ginjalnya bisa membaik dari sekian persen menjadi naik sekian persen, itu ada beberapa kesaksian. Iya. Oke, kemudian kristal yang disebutkan tidak ada garansi, fungsinya kristal itu apa? Mungkin saya jawab ya. Jadi di alat itu kan ada kristal yang saya tadi bilang jangan sampai jatuh karena kalau pecah tidak digaransi ya. Jadi kristal itu berfungsi untuk memfokuskan gelombang terahertz supaya tidak menyebar ke arah yang terlalu lebar, ya, tetapi bisa fokus sehingga optimal. Ya, itu sebabnya dibutuhkan kristal itu supaya pancaran gelombang terahertz itu bisa terfokus, ya. Dan itu juga terkait dengan jarak, Meskipun sudah terfokus, tapi kalau jaraknya terlalu jauh, lebih dari 30 cm, misalnya 60 cm dari tubuh, wah itu nanti efektivitasnya menjadi tidak ada ya. Jadi ya meskipun sudah ada kristal yang untuk memfokuskan gelombang, tetap jarak penting ya, seperti itu. Lalu bagaimana, bagian mana yang harus di-blow untuk penderita kanker paru? Kanker paru dong. Kanker paru ya kita ngeblow ya daerah-daerah yang meridian parunya di sub belakang, sub paru. Kita blower yang dari tulang belakang itu yang tadi saya bilang juga itu 2 jari kiri kanan kita blow, itu daerah paru. Oh iya. Ya tetap kalau namanya kanker kita selalu follow up terus ke dokter bedah tumor ya atau bedah kanker ya, selalu kita konsulkan ke sana. Di samping kita membantu dengan terahat, tetap kita follow up melalui dokter yang spesialisnya.
Kita jangan lengah. Ya memang terahat itu sangat membantu, tapi kita lihat stadium dia udah menjalar kemana, kita harus tahu. Ya itu aja. Iya, baik dok. Kemudian selamat malam, apakah ketika jarum akupuntur tertancap, pada saat jarum akupuntur tertancap, bisakah dipadukan dengan Aethera Care? Apakah ada efek samping? Maksudnya di jarum ditancap terus pakai air. Jadi dipadukan, jadi saat tertancap jarum-jarum itu plus Aethera Care gitu. Aethera Care diminum dong? Enggak, diblow saat sambil. Diblow. Iya, kalau diblow sama terahat ya bagus, lebih bagus. Jadi dia lebih penghantar panasnya langsung bisa melalui jarum, tambah bagus. Jadi saat yang bersamaan ya dok itu ya? Iya. Jarum sedang bekerja, Aethera Care juga diblow-kan gitu ya? Iya, sebelum dan sesudah kita terapi ya minum air yang sudah diblow. Ya, airnya tetap sebelum dan sesudah. Ya. Lalu saat jarum ditancapkan, Aethera Care-nya diblow-kan juga bagus ya? Bagus, ya kan bagus, kita blow-kan 1-2 menit kan. Oke. Iya, baik. Terima kasih dok. Iya. Luar biasa ini Aethera Care. Iya Bu. Ibu ya tadi yang bertanya ya Bu ya. Betul. Oke. Ada penemuan baru nih dok. Terima kasih banyak. Saya juga di rumah gantian sama istri Bu. Kalau pegel-pegel Bu pakai Bu. Iya, ini kebetulan saya juga lagi di blow sama anak. Ya ini ajaib sekali kalau saya bilang ini, saya benar-benar ini alat ini bantu sekali Bu. Makanya saya pakai karena saya membuktikan aja. Kalau nggak terbukti ya saya juga malu sama pasien. Iya, luar biasa berarti ya Aethera Care. Terima kasih banget temuannya. Iya, kita lanjut ya. Kemudian ada pertanyaan. Suami selama ini terapi akupuntur tusuk jarum untuk penyakit stroke. Penyumbatannya sebelah kanan dan yang terkena memorinya sehingga menyebabkan kaki kiri dan tangan kiri kebas, pendengaran berkurang, terapi atau blow dengan alat sebaiknya daerah mana, dan apakah tetap dilanjutkan terapi tusuk jarum? Silakan dok. Ya, kalau saya bilang ya, pendapat saya, orang stroke itu kan penyebabnya multifaktoral. Jadi penyebabnya banyak. Salah satunya mungkin darah tinggi atau diabetes atau hipotensi bisa. Gini, kalau udah terjadi stroke, itu pengobatannya juga harus tidak satu atau tidak tunggal. Di samping secara medikamentosa, yaitu pengobatan secara kedokteran, yaitu untuk menurunkan tensinya atau gulanya atau yang lain-lainnya, ditambah lagi dengan pengobatan secara akupuntur, apalagi ditambah dengan terahat, itu sangat membantu sekali. Walaupun kita jangan mandang penyakit stroke yang berat itu susah sembuh. Banyak pasien saya yang berat justru ada yang cepat sembuh. Tapi yang ringan ada yang lama sembuh. Nah itu yang bisa. Karena balik lagi ke disiplinan diri yang sakit. Kalau dia disiplinnya bagus, kita bantu dengan tusuk jarum dan terahat ini sangat-sangat bagus. Tapi kalau dia tidak merubah pola hidupnya, nah kita jangan nanti dibilang terahatnya kita jelek gitu. Itu yang saya takutin. Makanya kalau orang ya datang pasien, saya tanya, Bapak kebiasaannya, pola makan, pola hidupnya bagaimana? Kalau kita bisa rubah, ayo. Kalau nggak bisa rubah, nanti kita disangka gagal. Kan intinya itu. Jadi kalau orang stroke itu gejalanya banyak sekali. Ya, salah satu tadi kan kebas, apa segala macam. Itu pasti ya kalau dia disiplin itu bisa sembuh. Saya yakin. Asal disiplin makan obat ya, pengobatan secara akupuntur ya, tambah lagi terahat ya, tinggal tunggu waktu. Kita tidak bisa menentukan kapan sembuh, tapi tunggu waktu pasti sembuh. Itu aja, janji saya. Iya. Kalau ini pertanyaannya daerah mana? Oh ya,
Oh ya, daerah mana ya biasa hampir semua badan kita bisa. Dari sub belakang, dari belakang itu, dari bawah meridian belakang, sub belakang semua. Daerah kaki juga sama, daerah dalam, daerah luar, kita blow up semua, ya kurang lebih 10 menit. Terus daerah kalau dia ada kencing manis, kita kasih daerah pankreasnya sebelah kanan perutnya, terus kita puterin. Kalau ada hipertensi juga kita daerah tengkuk sini kita turunin semua selama 10 menit. Kita turunin semua. Iya. Teratur. Iya. Lalu terapi tusuk jarumnya tetap dilanjutkan, Dok? Itu pertanyaannya juga. Kalau saya bilang nggak ada salahnya dilanjutkan. Bukan saya mau promosi, tapi kenyataannya akupuntur juga membantu. Iya. Itu pengobatan 3 macam itu, banyak dari pengobatan, obat-obatan, akupuntur, plus terapi ini dikombin ini sangat bagus. Makanya tadi saya bilang tinggal tunggu waktu aja kapan kita bisa sembuh. Iya. Ya, jadi seperti tadi dokter sampaikan, dari pengobatan medis, kemudian tusuk jarum dan eteraker ini digabung semua berbarengan ya Dok ya. Iya, baik, setuju Dok. Lalu pertanyaan berikutnya, apakah batu ginjal bisa diterapi menggunakan eteraker dan prostat? Batu ginjal dan prostat, bagaimana cara blow-nya? Aduh, batu ginjal ya kalau minum ngeblow batu ginjalnya seberapa besar ya? Udah gitu gimana ya? Kalau kita udah yakin itu batu ginjal, lihat itu batu ginjalnya ada di mana? Ada di ginjalnya atau di saluran kemihnya? Kemungkinan keluarnya kalau di saluran kemih mungkin bisa ya kalau kita blow, dan ukurannya juga agak kecil bisa. Tapi kalau dia besar ada di ginjal, kita blow juga kemungkinannya susah ya. Nah, kalau prostat juga lihat ya, udah berapa parahnya. Membantu kalau prostat, saya ada pasien juga ada keluhan prostat kan biasanya kan kencingnya tersendat juga. Jadi kita bantu dari segi kelancaran kencingnya, dia bisa membantu gitu. Tapi kalau prostat tetap anjuran saya pantau terus gitu. Apa dia membesar apa mengecil gitu. Kalau dia membesar ya kita mesti konsulin ke dokter bedah juga gitu. Tapi untuk membantu dia memperlancar kencing itu bisa terahat ini. Baik. Iya Dok. Oke, terima kasih. Kemudian pertanyaan berikutnya, bila ada gangguan pada telinga, di blow bagian mana? Kalau sakit gigi ngilu, blow bagian mana? Jadi gigi dan telinga nih. Telinga ini kompleks ya, ini subjektif sekali kalau telinga nih ya. Kita nggak bisa secara periksa, secara kita nggak bisa meyakinkan ini telinganya kenapa, kecuali ada kerusakan dari organ dalamnya. Tapi kalau dia diperiksa di THT nggak ada kerusakan dari organ secara subjektif, kita bisa bantu juga pakai terahat. Tapi kalau dia ada kerusakan organ dari gendang telinganya atau apanya, kita mesti konseling ke THT. Tapi kalau dia secara subjektif mungkin saraf ya atau apanya, kita pakai terahat ini sangat membantu sekali. Bisa dengan skut 2. Terus kalau gigi ngilunya kenapa nih ya? Gigi ngilunya kenapa? Berlubang giginya apa? Gusinya infeksi apa gimana ya? Ya. Dok, ini saya mute dulu Dok, ini ada suara masuk, saya mute dulu ya. Mute all. Silakan dihidupkan lagi Dok. Oke. Ya jadi kalau gigi ngilu, itu ngilu gimana? Maksudnya giginya ngilu atau bermasalah dari gusi atau dari apanya gitu? Terahat sih bisa bantu untuk mengurangi sakitnya aja mungkin ya, untuk mengurangi peradangan ya, tapi penyebabnya karena apa gitu? Kalau karena gigi berlubang, tetap harus ke dokter gigi ya Dok ya? Iyalah, cuma kalau darurat ya bisa, terahat bisa kok untuk mengurangi rasa sakit ya. Tapi kan namanya sakit dikasih lagi lama-lama
sakit terus dia. Iya, iya dok. Baik. Ya, Kemudian bukti ada gelombang terahertz keluar dari alat Etheracare. Tadi sudah kita bahas ya. Kemudian kalau katarak, bagaimana cara menerapinya? Katarak, kalau dok. katarak kita memang kalau terapi ini kan menghindari daerah mata. Kalau ada di daerah mata kita tutup, matanya menutup kan. Tapi kalau katarak saya rasa sih ya kemungkinan ya kecil lah kalau pakai terahat. Saya rasa sih. Saya belum nemuin kasus katarak saya terahat deh. Saya belum pernah. Tapi saya logika saya sih kita menghindari mata terbuka untuk kita blower. Karena kalau mata kita blower kan bermasalah nanti. Makanya kita tutup. Nah, seberapa efektifnya saya kurang pengalaman juga masalah katarak ini. Iya. Katarak juga kan ada derajatnya juga. Seberapa tebal, seberapa ininya. Iya. Ya. Baik. Kemudian kalau orang sudah pakai ring jantung, diblonya di daerah mana? Ya, kalau ring jantungnya kita hindari yang ada logam-logamnya. Termasuk ring jantung itu. Ya kita daerah belakang masih mending lah, jangan daerah dada aja. Dan sekarang keluhannya apa keluhannya? Kalau nggak ada keluhan nggak usah lah, paling hindarin lah daerah-daerahnya. Kalau mungkin supaya tidak muncul ring-ring berikutnya itu loh dok. Oh iya, kalau itu dari daerah belakang aja. Dari daerah itu berarti hindari dada, meridian belakang. Itu sudah memadai ya untuk ya, tapi dengan catatan jangan mengandali terapi aja, tapi pola makannya dirubah. Jangan mentang-mentang udah diterahat makan boleh sembarangan, nggak juga. Oh iya betul. Tuh nanti dibilang terahatnya nggak ada guna kan, sayang udah beli tapi nggak berguna kan sayang karena nggak dipatuhi pola makannya. Iya. Ya. Jadi sebenarnya titik meridian itu sangat luas ya dok ya. Oh iya. Itu mencakup semua organ-organ tubuh kita. Iya. Betul. Itu. Ya betul dok. Jadi selain kita terapi, tetap kita juga harus jaga pola makan, pola hidup ya, bukan terus mentang-mentang punya alat. Janganlah. Ya. Banyak kan orang bilang alatnya nggak bagus katanya. Tapi dia nggak mau tahu, dia pikir udah beli alat dia bisa semau-maunya, kan nggak juga. Iya betul. Ya, kita mesti edukasi pasien juga Pak. Kalau enggak nanti alat kita dibilang jelek. Iya. Oke, berikutnya ini penyakit osteoporosis usia 88 tahun. Ya. Hasil ronsen daerah pinggul ke bawah, osteoporosis ya. Pernah saraf kejepit juga, sering nyeri. Daerah mata kaki juga sering nyeri di daerah mata kaki. Selain itu juga ada varises, daerah mana yang harus di-blow. Jadi ada varises, ada saraf kejepit, nyeri di mata kaki. Dan varisesnya di mana, di kaki ya? Varisesnya di kaki juga. Ini siapa yang bertanya mungkin bisa menjelaskan? Ya, varisesnya di kaki. Ya, jadi gini Bu. Di betis, di betis. Umur berapa? 88 ya? Iya dia dok. Bisa jalan nggak Bu? Sekarang belum bisa. Itu kemarin barusan jatuh terus ya di tempat tidur sementara. Oh, belum lama jatuh gitu. Udah osteoporosis jatuh lagi ya? Iya, tapi nggak patah. Iya. Sekarang posisi nggak bisa jalan ya, kondisinya ya? Ya, sementara masih di tempat tidur. Sebelumnya jalan pelan-pelan, tapi setelah jatuh di tempat tidur terus. Bisa tengkurap Bu, Bapak? Ini Bapak apa ibunya nih? Ibu. Bisa tengkurap ibunya Bu? Iya, dibantu tengkurap pelan-pelan. Ya, kalau dia bisa tengkurap. Duduk juga udah bisa duduk, cuma dibantu pelan-pelan gitu. Ya nyamannya ibunya. Ya. Kalau nyaman dia bisa tengkurap, lebih baik tengkurap. Nanti kita blower dari belakang aja Bu. Kita tarik ke bawah sampai ke dalam kaki, luar kaki, terus kita tarik ke bawah.
Ya, Iya, sama dok. daerah-daerah bokongnya itu kita puterin selawan arah jarum jam, kita puterin terus kita tarik ke bawah lagi. Iya, Gitu dok. aja tiap hari dikerjain, Bu. Iya, dok. Terima kasih banyak, dok. Biasanya. Iya, terima kasih. Jangan sampai jatuh terus. Iya, dok. Ya mungkin keseimbangannya ya, dok, ya, karena sudah usia mungkin. Ya, hati-hati, Bu, ya. Ya. Hati-hati. Ya, semoga cepat sembuh ya, Bu, ya. Ya, terima kasih. Oke, berikutnya ini ada yang jatuh dari sepeda lalu lumpuh. Titik mana yang perlu diterapi, yang di blow? Jatuh dari sepeda lumpuh. Ya, ini mungkin bisa dijelaskan. Yang bertanya Bu Lucia Cia. Halo, Ibu. Iya, Pak. Selamat malam, Pak. Selamat malam, Dok. Siapa yang jatuh nih? Sebenarnya sih yang jatuh sih teman. Cuman kan kalau dia jatuh dari sepeda tuh jadi jatuhnya lumpuh. Nah, saya pikir sih karena saya dengar waktu beli alat ini kan katanya bisa ngebantu. Jadi alangkah baiknya kalau saya bisa bantu dia gitu loh. Betul. Ya, tapi saya mau tanya, umurnya berapa, Bu? 50-an, Dok. Posisi jatuhnya gimana? Duduk? Nggak tahu ya? Jujur persisnya saya belum tahu karena kan orangnya masih di Pontianak. Nah, cuman karena kita kan di grup gereja itu ada tim pendoa untuk mereka-mereka yang lagi sulit begini. Nah, jadi rencana itu saya mau nyamperin dia begitu pulang ke Jakarta untuk pastiin. Karena kesian banget orang cuman dari biasa naik sepeda tiba-tiba jatuh jadi langsung lumpuh. Dan ini perempuan. Ya jadi gini, Bu, kalau orang jatuh mungkin ya ini perkiraan saya jatuhnya mungkin dalam posisi duduk, tulang ekornya mungkin jadi kelumpuhan itu mungkin terjadi karena ada trauma atau benturan dari dia jatuh. Nah, seberapa kena tulang belakang atau saraf yang kena trauma itu biasanya itu karena saraf tulang belakangnya yang terkena, Bu. Jadi kalau bisa ya kalau terahat kan cuma bantu. Kalau bisa bawa ke rumah sakit, difoto dulu. Kasihan kalau nggak. Ada yang fraktur nggak, ada yang patah nggak tulang ekornya itu. Ya. Oh iya, medis sih kayak sih dia sudah lakukan medis. Cuman kan sampai saat ini kan masih lumpuh. Nah, nanti saya koordinasi dengan dia juga. Hah? Sudah dioperasi? Kayaknya sih enggak, Pak ya. Enggak operasi kayaknya. Hasilnya apa katanya, Bu? Itu. Saya belum masuk detail, Dok. Nanti mungkin saya akan tanya detail mengenai hasil dari medisnya. Karena sebenarnya kan tadinya itu saya nggak berani sentuh apapun sebelum tahu ITERA. Tapi setelah dapat alat ini, saya pikir sih ya mungkin ada jalan Tuhan buat bantu dia juga kan bisa. Iya. Betul. Jadi kita nggak bilang menyembuhkan, tapi paling nggak dia bisa bangun kayak bisa apa gitu. Jadi prinsip saya kalau mau terapi orang atau mengobati orang kita harus tahu dulu posisinya, kondisinya dia gimana. Jadi kita yang tadi saya bilang jangan sampai nanti kita obatin dia bilang katanya kita nggak bisa, alat ini nggak bagus. Maksud saya kita cari dulu penyebab dia apa yang jelas. Terahat tetap pakai terus nggak apa-apa. Tetap aja pakai tetap nggak apa-apa. Itu untuk mengurangi penderitaan dia supaya semua yang ada penyumbatan, ada dia infeksi, ada radang, dia bisa teratasi dengan ITERA. Tapi penyebabnya tetap kita harus tahu. Kalau asumsinya kena tulang ekor, berarti kita kasih dari meridian belakang aja ya? Iya, meridian belakang emang. Sama kaki juga boleh. Itu lumpuh karena dia saraf dari tulang ekor itu terkena, jadi saraf motorik ke kakinya itu dia bisa gerak, Bu. Bukannya kakinya yang bermasalah. Ya kalau bisa sih memang kita mesti tahu dulu penyakitnya apa dulu ya. Iya, nanti secara medis juga nanti saya coba cek ulang. Iya, soalnya takutnya ya kita membantu terahat ini membantu. Cuma ya itu yang tadi saya bilang takutnya nanti kok pakai terahat nggak sembuh-sembuh. Ya kan ekspektasi dia mungkin terlalu tinggi juga bisa kan nanti ternyata kan mesti ada faktor lainnya. Iya, ya. Dulu ya, Bu. Terima kasih. Ya, baik. Oke, pertanyaan berikutnya, penderita prostat yang sudah 8 tahun, apakah bisa dibantu dengan ITERA? Jika bisa, titik yang tepat yang mana dan berapa kali per hari?
Kalau Terus saya ITERA lagi yang nanya. ya ibu lagi ya? Ya, itu teman juga. Oh ya, kalau ya prostat 8 tahun Bu. Ya, tapi dia bisa jalan. Cuman kalau pas kondisi tertentu dia bisa ngedrop. Enggak, prostat dia kencing kan 8 tahun sampai dari 8 tahun itu sampai sekarang. Pasti Bukan kencing soal dong bisa dok, jalan. pasti Ya kan kencing. Cuman mungkin prostat kan keluhannya bukan nggak bisa jalan, tapi kayak gangguan daripada kencing juga. bukan, maksudnya kalau dia lagi bener-bener parah sekali bisa sampai opname. Jadi kayak langganan rumah sakit jadinya gitu loh. Itu udah pasti prostat doang. Yang saya tahu dari istrinya sih ya prostat doang ya. Tapi detailnya kan saya nggak pernah lihat dia punya data medis kan. Cuman saya kemarin ada diskusi sama istrinya supaya, karena saya kemarin ada lihat dari penjelasan juga di kantornya ITERA, dari terapisnya itu bisa ngebantu dan dia ngasih tahu kan. Nah, ya, cuman saya ragu-ragu karena itu kan cukup lama dan bukannya baru kena prostat kan. Iya, prostat 8 tahun mah lama banget Bu. Betul, itu yang saya takutin. Ya kok tahan 8 tahun prostat. Ya belum waktunya dok. Ya makanya boleh aja pakai ITERA, boleh. Daerah-daerah di bawah ini aja, di daerah bawah pusarnya dia. Kita bawah pusar kan. Kita puterin. Gak apa-apa kan ya, rutin ini aja dulu ya. Apa-apa. Nggak ada efek kok itu mah. Nggak apa-apa. Cuman yang meragukan benar prostat apa enggak sih sampai 8 tahun. Ya mungkin nanti saya mesti make sure lagi juga dok sama istrinya karena lama bener. Setahu saya kan jarang banget sampai segitu lama. Makanya menderita banget sampai 8 tahun. Iya dia menderita memang. Makanya saya pikir sih ya ada alat ini coba aja dah. Ya kalau alat ini bantu dia aja sih. Iya meringankan pasti. ITERA ini meringankan. Pasti meringankan. Tapi yang tadi saya bilang sumbernya mesti kita tahu. Oke. Oke, makasih dok. Ya. Oke, baik. Kemudian berikutnya, saya sering mengalami kesemutan di sela-sela jari kaki. Setiap bangun tidur, kesemutan. Ya. Untuk terapi ITERA Care daerah mana saja yang harus di-blow. Jadi kesemutan di sela-sela jari kaki, dok. Oh, kesemutannya cuma di sela-sela jari kaki, bukan di daerah kaki aja gitu nih. Cuma di selanya aja. Iya nih, Pak Ari Puji Utomo. Silakan kalau mau dijelaskan, Pak Ari. Selamat malam, Pak. Ya kalau enggak saya jawab aja. Yeah. Jadi kalau kesemutan itu bukan suatu penyakit ya. Jadi gejala yang disebabkan oleh berbagai penyakit bisa menimbulkan kesemutan. Salah satunya diabetes atau kencing manis. Terus pembuluh darah yang tidak lancar juga bisa menyebabkan kesemutan. Penyebabnya juga bisa karena pakai sepatu tiap hari sempit, jadi dia kesemutannya cuma di sela-sela kaki. Karena kesemutannya cuma di sela-sela kaki, mungkin ini ada suatu jepitan yang tiap hari terjadi di kakinya. Yeah. Jadi dia, nah itu mesti dicari juga sama yang si penderita ini. Supaya nanti pas kita blower hasilnya bagus. Iya. Jangan kondisinya nggak berubah terus kita blower, sama aja lama gitu istilahnya. Yeah. Nah di blower tetap aja kita blower dari daerah bawah lutut terus daerah kaki dalam sampai kaki luar kita turunin semua aja. Itu karena jepitan kayaknya sih, bukannya dari penyakit, kecuali kalau dia ada kencing manis, kesemutannya dia seluruh kaki, nggak cuma di sela kaki aja. Ya itu aja. Jepitan, ya. Saya pikir jepitan aja itu. Iya. Oke dok, baik. Berikutnya untuk dokter, saya dideteksi ada G defisiensi dan liver G stagnasi. Apakah blow di titik meridian saja atau ada titik yang lain? Terima kasih. Ya di meridian sudah bagus, cukup deh. Dia tahu stagnasi hatinya dari mana? Emang udah dicek ya? Nah, mungkin silakan Bu Syani Setiawan. Kalau ingin menjelaskan. Selamat malam. Saya memang ke akupunktur biasanya gitu. Terus terusnya tuh bilangnya seperti itu, itunya tuh. Ibu keluhannya apa?
Saya tuh memang ada autoimun ya. Oh iya. Autoimun itu jadi kayaknya memang banyak masalah gitu dok. Keluhan saya capek gitu kan. Terus tuh macam-macam sih ya dok ya maksudnya dok. Cuman dia sih mendeteksi seperti itu gitu loh dok. Terus saya juga kadang-kadang melihat tangan saya tuh suka, kalau saya dibandingkan ya telapak tangan saya gitu, saya bandingkan dengan suami saya gitu, telapak tangan saya tuh kayak agak lebih kuning gitu dok. Kuning-kuning gitu loh. Iya. Kayak Ya, gitu ibu kalau autoimun jangan stres Bu. Oh iya sih dok, itu benar nggak boleh stres dok. Itu jangan stres, intinya itu aja, jangan stres, minum vitamin, tidur cukup ya, makan yang bagus-bagus ya. Nah itu bisa mengurangi penderitaan ibu, keluhan ibu. Di samping nanti terahat dipakai tiap hari, boleh di daerah meridian dan daerah-daerah yang tidak enak aja Bu. Pokoknya ibu suka pegel-pegel tangannya kan, sikunya sendi-sendi suka pegel juga kan. Ada di beberapa tempat sih dok ya. Nah boleh itu nanti sendinya juga di blower, sama di meridian hatinya semua di blower. Yang intinya itu, yang intinya itu tadi ibu nggak boleh stres, nggak boleh kurang tidur, nggak boleh terlalu capek. Iya sih kalau capek itu memang ini sih, iya dok. Nah, autoimun itu musuhnya. Ya di samping kita terahat terus. Ya. Jadi di titik meridian aja dok ya, di titik meridian aja dok ya. Iya meridian ya, sama ibu ngilu-ngilu di sendi boleh kasih. Ya di samping minum air yang di blower. Baik dok. Ya sebanyak-banyaknya ada air yang di blower tiap hari minum. Buat meningkatkan imun ibu juga. Jadi maksudnya kalau pas kita nggak di blow juga kita boleh minum air yang itu? Iya. Bikin aja 2 liter tempat beling itu ya, atau keramik jadi diminum. Tapi jangan terlalu banyak, nanti dia kadarnya menurun terus. Bikin aja 2 liter ya. Nanti kalau udah habis bikin lagi gitu ya. Tiap hari aja minum. Buat meningkatkan imun juga bagus. Iya dok, saya jadi mau nanya dok, itu kalau air yang di blower itu tahannya tuh berapa lama dok? Maksudnya tuh? Ya kalau tahan pasti menurun, tiap jam tuh pasti menurun, makanya jangan terlalu banyak. Ya 2 liter lah buat ibu minum cukup, atau seliter ntar bikin lagi boleh. Ya memang kadarnya sih ada, tapi lama-lama menurun Bu. Iya dok. Iya makasih dok. Iya terima kasih. Baik, berikutnya dari Pak Budi. Ibu-ibu usia 48 tahun, kepala pusing tidak ketulungan saat datang bulan di hari kedua saat mens. Pusing hilang saat mensnya selesai. Jadi pusing saat datang bulan dok. Iya memang ada. Memang orang menstruasi itu ada gejala penyertanya macam-macam, dan setelah mens itu menghilang benar. Ya itu berhubungan dengan hormon sebetulnya. Ya selagi menstruasi ya itulah kita takutnya ya kontraindikasi, jadi tambah bleeding, tambah pendarahan. Sekarang daerah pusing ya kita nggak masalah kalau kita mau blower daerah-daerah di belakang ini tengkuk, belakang tengkuk aja kita blower ke bawah, tapi jangan sampai ke bawah sekali, daerah-daerah kemih atau apa yang jangan. Kita blower aja daerah-daerah sini aja, di belakang tengkuk aja, untuk menghilangkan pusingnya. Iya. Jadi tengkuk ya dok ya. Ya itu sih bukan penyakit sebetulnya. Iya. Memang nanti mensnya hilang ya hilang. Iya. Oke dok. Lalu berikutnya saya ada rheumatoid arthritis di jari tangan dan tidak bisa menggenggam. Kemarin dicoba 10 menit dengan air keras, setelahnya tangan seperti terkilir dan jari manis malah kaku, tidak bisa dibuka. Apakah ada yang salah? Setelah di-blow malah itu dok. Tangan seperti terkilir, jari manis kaku. Biasanya kalau habis di-blower malah jadi lemes, ini jadi kaku ya. Iya. Saya rasa ini RA ini rheumatoid arthritis.
di samping RA mungkin ada dia ada asam urat nggak? Udah cek asam urat belum? Udah nggak Bapak ada ini. dok. Sudah Nggak Bu ada ya? asam urat. Nggak ada Iya. asam urat. Ibu Jadi RA ini udah kemarin lama Bu? 2 tahunan ya. Kalau pagi aja kali ya kaku ya? Pagi agak kaku. Jadi sebelumnya tuh tadinya dua-duanya tuh, tapi yang kanan udah bisa menggenggam. Nah, yang sebelah kiri ini kemarin dicoba sama temen aku di terapi gitu. Nah, setelahnya itu kayak kayak saya mau menggerakkan membalikan tangan gitu kayak kok kayak nyeri ya gitu. Nah, udah gitu jari manis saya tuh kayak nyekluk gitu. Jadi nggak bisa buka malah gitu. Ibu selain ada rheumatoid arthritis ada penyakit lain nggak Bu? Kencing manis atau darah tinggi? Ya, kencing manis ya. Nah, kalau ada kencing manis, memang itu ada hubungan juga. Takutnya ada ini hubungannya kalau kencing manis itu mempengaruhi saraf-sarafnya juga. Kekakuan daripada saraf-saraf dan pembuluh darah di perifer di ujungnya, Bu. Itu yang memperberat daripada rheumatoid arthritis Ibu. Jadi bukannya gara-gara di blower langsung jadi kaku. Jadi kalau blower maksud saya gini dok, maksudnya at least kan kalau misalnya memang ada perubahan gitu kan, mungkin berproses ya kan. Jadi setelah itu kan saya bilang sama teman saya minta maaf, aku bilang nggak apa-apa gitu. It's probably because dia ada improvement atau gimana gitu kan. Cuma memang kok kondisinya jadi seperti ini ya, jadi kayak jaringnya nyakluk kan sebetulnya tadinya biasa aja gitu kan, agak sakit untuk menggenggam gitu. Tapi aku bilang ya mungkin aja berproses, cuma teman saya jadi ketakutan gitu loh untuk melakukan ini. Apakah perlu dilakukan lebih rutin atau bagaimana gitu? Jadi kan takut tuh gitu, atau kenapa ya gitu kan? Apa gara-gara dikasih Aithera ini kok jadi memperparah? Aku bilang sih harusnya enggak ya gitu. Ya enggak sih Bu, kalau di Aithera tuh biasanya ada penyembuhan. Ini mungkin ya, ini ada suatu topi itu kayak kayak kerak, karena rheumatoid arthritis terlalu lama, mungkin dia ada kerak di sini. Kerak ini dia kalau di Aithera mungkin dia lagi proses untuk penghancuran dari kerak itu sehingga agak kaku, tapi diteruskan aja Bu, no problem Bu itu Bu. Kalau saya juga kerak-kerak di ujung-ujung jari sini nih Bu. Dia ada satu ini, jadi dia agak nahan. Nanti di Aithera aja ditarik aja terus. Jadi di telapaknya aja atau di lengannya juga dok? Dia di sini ya kita fokusin di sini. Terus kalau bukan dari lengan kita tarik aja dari sini bisa, tapi nanti kita fokusinnya yang di telapaknya. Ya. Yang agak lama nanti di arah sininya. Soalnya kemarin kan deket tiak gitu ya, deket tiak terus ke lengan gitu ke bawah sampai ke telapak. Boleh. Ya boleh itu. Tapi kalau untuk mempersingkat ya kalau dia terlalu jauh, yang utama ya sini sama yang paling vital ya daerah sini. Ya. Itu ininya 2 apa 3 atau berapa dok ininya dok? 3 mah panas Bu, nggak tahan. Panas ya? Panas. Jadi 2 saja. Kalau dia tahan satu, tapi kalau dia nggak tahan 2, 1 juga sebetulnya enak sih kalau yang tahan, tapi kalau yang nggak tahan ya panas. Ya kalau dia nggak tahan 2, makanya itu individu aja lah. Ya, tapi kalau dia makin kita pakai speed ya makin panas, kita lebih singkat waktunya gitu Bu. Kalau kita speednya lebih ya agak lamaan gitu. Nah, tinggal pilihan aja. Ya. 5 menit aja berarti ya dok ya. 22 atau 20? Oke, terima kasih dok. Ya, terima kasih. Lawan mana Pak? Iya, baik. Berikutnya ya. Untuk penyakit stroke tidak bisa bicara, sebaiknya di blow daerah mana saja. Dari Bu Denek. Berapa lama tuh stroke itu? Bu Denek, silakan Bu, mungkin bisa dijelaskan. Udah nih. Belum? Halo Bu.
Bu Denek, Bini, siapa ini yang bertanya tentang penyakit stroke tidak bisa bicara, sebaiknya di blow daerah mana? Silakan Bu, kalau mau dijelaskan. Kalau enggak ya udah kita jawab aja, itu nanti biasa meridian belakang aja. Iya dok. Ya Bu, gimana Bu? Iya dia kaki kanannya lumpuh. Kaki kanan lumpuh, tidak Berapa bisa lama bicara. udah Bu stroke? Ada 3 bulanan ini. Baru ya? Iya. Baru. Tapi sementara ini fisioterapi listrik. Diapain? Sementara ya. Ya mungkin di setrum mungkin dok. Apanya yang disetrum nanti? Lah ya saya itu informasinya seperti itu. Soalnya gini Bu, kalau ya saya juga nggak tahu ya cara kerja setrumnya itu. Tapi kalau logikanya, kalau orang setrum kan di badan kita memang sudah ada setrum ya, ada listrik. Nah kalau orang stroke itu biasanya kan ada, kalau kata kasarnya ada korsleting daripada listrik dari daerah kepala otak dia, karena pencetusnya mungkin darah tinggi atau apa. Nanti kalau disetrum takutnya dia tambah kuat, tambah gimana ya? Semenjak disetrum itu agak perubahannya gimana? Sudah mulai bisa ini, sudah mulai bisa jalan. Iya. Bisa jalan. Iya. Stroke-nya kenapa? Bicara yang belum bisa. Lidahnya miring ya? Iya. Ya kalau menurut itu kita kalau mau bantu pakai ITERA ya kita daerah belakang aja Bu. Ya, daerah belakang aja. Ya. Daerah belakang sama daerah kaki yang dia nggak bisa jalan, daerah kaki dari atas, luar ke bawah, dalam ke bawah. Ya. Terus bahu ya boleh. Iya bahu dari tengkuk sini turunin aja ke bahu, ke pinggang semua ya. Tarik ke bawah. Iya. Pakai speed 1 boleh. Terima kasih dok. Iya. Ya, oke, baik. Berikutnya dari Bu Suryajanti, buku panduan untuk berbagai penyakit apakah ada bila membeli alat klasik? Buku panduannya tidak di dalam dus ya, tetapi berupa soft copy, Bu Suryajanti. Soft copy tersebut biasanya bisa diminta kepada orang yang memperkenalkan. Ya, ada panduan dari Desang. Untuk penyakit-penyakit ini, bagian ini yang harus di-blow, itu ada panduannya, Bu. Ya, minta kepada yang memperkenalkan. Ya, ada soft copy-nya. Oke, berikutnya dari Bu Ina, dokter, apakah ada testimoni yang disiaringkan sehingga dokter mengatakan alat ITERA Care ini ajaib? Tolong share dong. Terima kasih. Ya tadi saya seperti yang tadi awal saya bicara ya, yang bahwa ITERA itu bukannya apa ya dibilang ajaib, ya dibilang bagus, karena kita mempergunakan ITERA ini secara tepat dan tepat istilahnya. Jadi yang tadi saya bilang, jangan kita mentang-mentang punya ITERA kita bisa pergunakan dengan semena-mena, dengan anggapan semua penyakit bisa sembuh dengan ITERA tanpa ada perubahan daripada yang sakit. Saya mengalami ini, banyak pasien stroke saya bisa sembuh lebih cepat dengan bantuan ITERA ini. Jadi ya memang tidak semuanya tergantung ITERA, jujur aja. ITERA ini membantu sekali, tapi bukan semuanya segala-galanya ITERA. Jadi yang tadi saya bilang, semua berpulang lagi kepada diri kita untuk sembuh. Ayo, ITERA ini membantu. Udah, intinya itu. Jangan menggunakan ITERA kalau kita tidak mau disiplin. Iya. Ya, itu intinya itu. Jangan nanti katanya, wah pakai ITERA kok nggak sembuh ITERA ini. Karena kita nggak disiplin gitu. Ya, itu aja. Kita pegang prinsip aja. Iya, Dok. Baik, berikutnya ya, dari Pak Hendarta Salim, apa aman blow ITERA pada orang gagal ginjal? Apa gelombangnya tidak merusak ginjal? Oh ya,
Bagi pasien penderita ginjal ya yang tadi saya bilang ya, selain itu kan airnya juga kita bagus untuk diminum. Memang kendalanya itu asupan airnya kan dibatasin. Nah itu nanti diatur-atur aja. Memang itu sangat bagus sekali. Dan daerah-daerah yang daerah meridian ginjal nggak apa-apa di ITERA nggak apa-apa. Itu membantu sekali regenerasi juga dia. Iya. Gelombang tera ini membantu regenerasi dari sel-selnya. Iya. Sangat membantu di samping minumannya juga, minuman yang air yang di blower itu. Ya. Iya. Oke, jadi aman karena frekuensinya sama dengan sel tubuh manusia ya, Dok ya. Iya. Lagian bisa meregenerasi sel juga. Justru akan meregenerasi sel-sel ginjal kita. Betul. Sehingga fungsi ginjal kita justru bisa meningkat. Iya. Ya. Oke, berikutnya dari Pak Warso. Kalau untuk impoten atau lemah syahwat, bagian mana saja yang di blow? Impoten, lemah syahwat. Umur berapa nih, Bapak nih? Pak Warso, silakan Pak. Kalau ada Pak Warso bisa buka mic, Pak. Kalau enggak ya kita jelasin aja. Impoten itu kan penyebabnya banyak juga, bisa penyakit, bisa daripada psikis atau pikiran. Nah, yang mana dia impotennya? Kalau dia penyakit, punya DM, nah DM-nya sambil diobati plus dibantu dengan ITERA. Dan yang di blower daerah-daerah di bawah pusatnya sama di daerah di atas mata kaki dan di bawah lutut ada titik Cusanli ST36 ya. Nah, itu yang kita blower daerah kaki sama di atas mata kaki dalam. Nah, itu kita blower terus sama di bawah pusat daerah-daerahnya ya. Ya. Di samping juga penyebabnya kayak kencing manis, diobati kencing manisnya, jangan didiamkan. Ya. Baik, Dok. Berikutnya dari Bu Rosti. Bagian mana yang harus di-blow untuk penderita kanker paru? Ya, tadi udah. Tadi sama-sama pertanyaannya, belakang paru aja. Nah, daerah-daerah belakang. Iya, sama ya, tadi sudah dijelaskan ya. Yang bertanya. Oke, kalau seseorang sakit kanker hati, tinggal 40% fungsi hati, apakah masih ada harapan menggunakan ITERA Care? Harapan apa nih? Kalau tinggal 40% ya. Kalau harapan untuk kenyamanan supaya tidak terlalu sakit ya, kita bisa menggunakan ITERA Care. Tapi kalau buat harapan kesembuhan, yaitu urusan dokter bedah kalau saya bilang dia. Ya karena apalagi tinggal 40%, kita bukannya prediksi sendiri. Kalau ITERA Heart ini bukan buat menyembuhkan, tapi buat memberikan kenyamanan untuk pasien-pasien kanker hati. Jadi mungkin ya kalau dia kankernya mungkin tidak terlalu sampai karena kan tinggal 40% ya. Kalau sebelum 40% mungkin ya ada regenerasi sel dari sel hati bisa dibantu dengan ITERA Heart ini. Ya tapi kalau seandainya tinggal 40% itu saya juga belum nemuin juga nih kasus sampai tinggal 40% nih. Mungkin kita konsuling ke dokter bedahnya di samping kita pengobatan dari meridian hatinya kita blow up. Iya. Iya, Dok. Baik. Berikutnya dari Bu Endah Pujiarti, untuk mata plus minus bagaimana blow-nya? Kalau yang saya tahu nggak bisa ya, Dok, untuk plus minus ya. Iya. Kalau nggak tahu pengalaman dokter gimana, Dok? Enggak, kalau plus minus sih itu kan akomodasi dari bola mata istilahnya, dari refraksinya. Kalau yang buat dibantu sama ITERA Heart mungkin dari daerah-daerah keningnya, daerah pelipisnya untuk mengurangi ketegangan dari otot-otot matanya aja. Kalau soal akomodasi tetap dikoreksi dengan kacamata, Pak saya bilang. Iya. Ya. Iya, Dok. Baik. Kemudian untuk urat kejepit bisa enggak? Saraf urat kejepit ya mungkin ya maksudnya. Iya, yang di mana nih, di belakang? Ya, bisa bantu untuk pelemasannya, untuk melenturkannya lagi bisa.
Cuma kalau jepitannya seberapa parah, kita lihat juga ya. Iya. Di samping kita mengadakan reposisi, jadinya kita selain jepitan di mana, kita posisi gimana, bantu terahat jadi lebih bagus. Bantu reposisi sama tulang belakang atau yang mana yang kejepit ya kita tarik ke bawah aja pakai terahat yang speed 1 boleh. Iya. Saya lihat banyak kesaksian nih dok untuk saraf kejepit ya. Bisa membaik rasa nyerinya. Iya bisa. Iya. Karena memang untuk dari hasil uji klinis kan memang untuk masalah peradangan dia bintang 5 ya. Iya. Bagus. Ya tetap posisinya juga kita atur juga. Iya. Posisi badan dia. Iya Pak Dok. Kemudian bagaimana cara Aethera Care menerapi kalau kiste? Cara blownya bagaimana? Dari Bu Salma. Kiste ini banyak kan wanita ya ini ya urusannya ya kiste ya. Nah kiste juga sama, kita memberikan atau meregenerasi sel-selnya lagi, memberikan rasa kenyamanan, tetap kiste kita pantau seberapa besarnya kistenya kan. Ya kita jangan mengandalkan satu alat, takutnya kita kecolongan, kita tetap pantau seberapa besar kistenya, walaupun Aethera ini membantu minimal memperlambat dari kiste itu, juga memberi nyaman rasa ke pasiennya, mengurangi rasa kurang enaknya atau gimananya, jadi terahat ini bisa membantu. Ya seperti kita di blower di daerah bawah pusat itu berlawanan dengan arah jarum jamnya 10-15 menit tiap hari. Terima kasih dok. Untuk televisi yang sudah siap digital, siaran TV kamu. Baik. Kemudian dari Pak Irfan untuk terapi vitiligo yang di blow bagian mana saja vitiligo dok? Vitiligo itu selain dari kulit ya pigmen ya. Ya. Autoimun ya. Autoimun. Ya kalau vitiligo ya di daerah-daerah yang autoimun biasanya kan selain vitiligo juga keluhannya banyak ya istilahnya. Jadi kalau buat vitiligonya daerah-daerah vitiligonya boleh di blower supaya dia membangkitkan pigmen-pigmennya lagi. Bagian-bagian yang terjadi vitiligo ya dok ya langsung di blow ya. Iya yang vitiligonya aja. Supaya merangsang pigmennya lagi. Aethera ini bisa merangsang daripada pigmen kulit kita. Iya, saya pernah mendengar Dr. Ferdianto menerapi satu keluarga yang kena vitiligo semua dok, dan semua sembuh dalam waktu 6 bulan. Iya, karena Aethera ini bisa membantu regenerasi dari pigmen-pigmen kulitnya lagi. Iya. Sinar Aetheranya. Iya. Oke, berikutnya awal pakai Aethera minum air yang di blow merasa mual. Apakah wajar? Ada rasa mual? Kalau biasanya sih ada sebagian orang merasakan demikian, tapi ada kebanyakan sih enggak ya. Tapi ya itu wajar-wajar aja. Habis nggak lama berapa menit juga nggak terasa lagi sih. Emang kalau ada karena itu ada gelombang Aetheranya mungkin ya badan kita baru nerima rasanya beda gitu. Jadi kalau saya rasa sih itu bukannya suatu yang dikhawatirkan. Berikutnya sih udah nggak terjadi lah itu mual-mual gitu. Iya. Oke, berikutnya dok. Untuk penyakit asam lambung dan ambeien yang di blow daerah mana? Lambung daerah meridian lambungnya. Daerah meridian lambungnya ya daerah di bawah di atas pusat 4 jari sama daerah pinggir pusat sama daerah tangan sini. Kita blower aja. Terus kalau wasir boleh aja di daerah-daerah ininya. Kan daerah daerah anus ya kita blower pakai speed yang 2 aja, jangan terlalu panas. Untuk apa ya? Ini wasirnya sampai berdarah nggak nih?
Iya dok, sampai berdarah. Kalau berdarah, kalau lagi berdarah nggak boleh juga Bu, kayaknya Bu. Takutnya dia tambah pendarahan. Terus daerah mana dok? Iya, kira-kira. Ya, kalau sampai pendarahan, tiap buang airnya berdarah. Enggak selalu sih. Enggak selalu. Berarti dia derajatnya baru 1 kali ya. Belum paling keluar kan? Kenapa dok? Ada sesuatu nggak keluar di anusnya? Oh, enggak. Ya itu daerah, nggak usah daerah anusnya lah. Takutnya nanti dia tambah bleeding atau pendarahan. Di daerah ini aja pencernaannya aja. Yang tadi sama diet makannya ya. Diet makan. Diet makan ya, makan sambal. Oke. Ya dok, makasih. Ya. Baik. Oke, kemudian dari Pak Hendy Luis, ada perubahan RPM, temperatur, dan air blow speed dari produk Aethera lama dan baru. Apa yang menjadi latar belakang? Oh, ini apa? Aethera di kemasan baru itu ada perubahan, perubahan itu semburan ya. Jadi speednya ini masalah teknis dok, teknis itu apa? Speed 1, speed 2, speed 3 itu loh dok. Itu untuk yang baru ini memang ada perubahan ya. Nah, kita belum mendapat penjelasan dari pabrikan mengenai perubahan itu, tetapi saya kira tentu perubahan itu sesuatu yang menuju arah yang lebih baik ya. Iya. Ada perbaikan kualitas. Ya. Oke. Kita belum mendapat informasi lebih lanjut. Kemudian blow air bisakah di wadah atau gelas stainless? Sebaiknya jangan ya, sebaiknya di gelas kaca atau keramik ya. Kalau stainless dan plastik itu nanti khawatirnya terjadi kontaminasi dari mikroplastik atau dari bahan stainless tersebut ke dalam air. Oke, kemudian dari Pak Afif, istri saya penglihatan lebih jelas setelah pakai Aethera Care, tapi minusnya belum dicek lagi. Lebih jelas, tetapi minusnya belum dicek lagi. Iya, mungkin lebih jelas karena kondisi badan jadi bagus, jadi dia kondisinya penglihatannya bagus juga Pak. Biasanya orang kalau kondisinya lemah, penglihatan juga ada turun. Karena di Aethera mungkin fisiknya lebih bagus, jadi dia merasa penglihatannya lebih jelas. Dan tetap mesti dikoreksi juga matanya. Iya, dikoreksi maksudnya tetap pakai kacamata ya dok ya? Betul, dicek. Ya, dicek. Ya, baik. Oke, berikutnya dari Pak Hendy Luis, carpal tunnel syndrome. Bisa dibantu dengan blow di pergelangan tangan saja atau ada titik lain? Dari ini, di blow-nya dari daerah pundak aja Pak, jangan daerah tangan aja, daerah pundak. Terus luar dalam. Pundak luar dalam. Ya, kalau bisa dari leher juga boleh, dari tengkuk. Iya. Ya. Oke, baik. Itu hasilnya bagus Pak, carpal tunnel syndrome pakai Aethera. Bagus ya. Bagus pernah sekali. Ya dok ya? Iya, bagus sekali ini. Bagus ya. Jadi pundak dan mana dok selain tangan, pundak dan? Iya, dari pundak aja sampai ke bawah, ke tangannya, ke lengannya, ke jari. Tangan ya, bawah ya. Iya. Oke, baik. Ini pertanyaan di chatting sudah selesai semua. Ya. Sudah jam 21.45, saya kira sudah cukup malam ya. Iya, terima kasih. Kita mungkin bisa akhiri Bapak Ibu semua. Terima kasih banyak untuk Pak Dr. Sosiadi Dharma. Terima kasih sudah membantu kita semua untuk lebih memahami